Selamat datang lagi di channel ini. Channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan menjelaskan tentang rekomendasi anime karakter utama overpower yang jarang diketahui banyak orang, agar bisa menambah referensi anime kalian. Selamat menonton. 1. Watashi, Noryuku Wahei Kinchi Dete Itayone. Anime ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Adele von Ascham ketika usianya telah menginjak 10 tahun. Adele von Ascham mengalami sakit kepala hebat dan kemudian menyadari dirinya sebenarnya adalah Misato Kurihara, gadis SMA berusia 18 tahun yang tewas saat menyelamatkan anak kecil di kehidupan sebelumnya. Ketika bertemu dengan Tuhan, ia meminta ketika ia hidup di kehidupan selanjutnya, ia diberikan dengan kehidupan yang sederhana dengan skill yang sederhana atau bisa dibilang rata-rata. Tapi nyatanya dia diberikan kekuatan rata-rata seluruh makhluk hidup, jadinya dia OP parah sebagai manusia. Oleh karena itu, Adele atau Mile berusaha untuk tidak terlihat mencolok dan superior demi mencapai kehidupan normal yang ia inginkan di dunia barunya. 2. Rakudai Kishino Cavalry. Cerita anime ini mengangkat kehidupan siswa sekolah ilmu sihir. Para siswa belajar bagaimana cara menggunakan mantra modern sebagai senjata dalam bertempur. Rakudai Kishino Cavalry yang dalam bahasa Inggris terkenal dengan Chivalry of a Violet Knight merupakan anime yang memiliki keseruan yang tinggi. Cerita berfokus pada seorang siswa laki-laki bernama Kurogane Iki. Ia adalah siswa bertekad besar ingin menjadi ksatria sihir, tapi sayang kerap mendapat cemeh dari rekan-rekannya. Walaupun dia sering diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya, dia menyimpan kekuatan yang luar biasa yang membuatnya OP parah, dan kemudian dia mengikuti kompetisi sihir untuk menunjukkan kekuatannya. 3. Hataraku Mau Sama. Anime ini menceritakan tentang Raja Iblis mencoba menaklukkan negeri Enter Isla dengan ribuan pasukannya. Namun penaklukan negeri Enter Isla digagalkan oleh seorang pahlawan bernama Emilia memaksa iblis untuk mundur melalui portal dimensi. Bersama jenderalnya yang setia, Alciel, Raja Iblis menemukan dirinya terdampar di Tokyo modern, bersumpah untuk kembali dan menyelesaikan penaklukan Enter Isla. Itu pun jika mereka bisa menemukan jalan kembali. Tidak berdaya di dunia tanpa sihir, Raja Iblis mencoba berbaur menjadi manusia biasa dengan nama Sadao Mao. Mulai bekerja di McD. Iya, bayangin aja Raja Iblis yang dulunya kuat banget, sekarang jadi karyawan McD. Tenang aja, walaupun anime ini tentang Raja Iblis yang kerja di McD, anime ini tetap menyajikan pertarungan yang epik parah, jadi wajib ditonton nih anime. 4. Darker Than Black, Kurono Keiyakusa. Anime ini menceritakan tentang kemunculan sebuah tempat misterius yang disebut dengan Hell's Gate di kota Tokyo yang menutupi langit dari pandangan para orang-orang di kota Tokyo. Dan muncullah beberapa Keiyakusa, kontraktor, atau orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Di antara para Keiyakusa atau disebut kontraktor ini ada seorang laki-laki yang bernama Hei dengan kode Mesir BK201. Hei berpenampilan dengan serba hitam, menggunakan topen dan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan aliran listrik. Hei pun bergabung dengan organisasi dan mendapatkan rekan kerja seorang doll, medium yang bisa mengetahui posisi musuh dari jarak yang jauh bernama Yin. Masa lalu Hei ini pun berkaitan dengan para masalah yang sedang terjadi antara kontraktor dan pemerintah dari berbagai negara. 5. Magic Kaito 1412. Kalau kalian suka nonton Detektif Conan, pasti kalian gak asing lagi dengan karakter anime yang satu ini. Kaito Kuroba adalah siswa remaja yang normal yang sering ditinggal pergi oleh ayahnya. Ketika ayahnya meninggal secara misterius, ia dibuat sadar akan identitas rahasia ayahnya. Seorang penjahat internasional yang terkenal dikenal sebagai International Criminal 1412. Depan Tom Tiff, dan bahwa ia dibunuh oleh sebuah organisasi misterius karena menolak untuk membantu mereka dalam mengambil Pandora Gem, yang dapat melimpahkan keabadian. Kaito bersumpah untuk mencegah organisasi misterius itu dan mendapatkan Pandora Gem, dan menggunakan identitas ayahnya saat ia mulai mencari permata. Petunjuknya hanya untuk mengetahui lokasi dari permata itu adalah Pandora Gem akan bersinar merah di bawah bulan purnama.
Kaito kemudian mencari dan mencuri permata yang dianggap sebagai Pandora Gem yang terkenal dengan sejarah aneh. Dan jika permata yang dicurinya bukan Pandora Gem, Kaito selalu mengembalikan permata itu setelah bulan purnama berikutnya. Buat yang suka sulap wajib banget nonton anime ini, karena banyak aksi sulap yang keren. 6. Bungo Stray Dogs. Kalau kalian suka anime action ditambah dengan detektif, anime ini wajib banget kalian nonton. Cerita anime ini diawali dengan Atsushi Nakajima dikeluarkan dari panti asuhan dan terpaksa hidup menjadi gelandangan di pinggir jalan. Dia yang sama sekali tidak memiliki uang untuk membeli makan, akhirnya berniat untuk mencopet uang. Saat hendak mencopet, dia malah bertemu dengan pria yang mencoba bunuh diri. Nama pria yang melakukan percobaan bunuh diri tersebut adalah Dazai Osamu. Ternyata Dazai malah ngomel, karena Atsushi menolong percobaan bunuh dirinya. Memang belum jelas di awal cerita mengapa Dazai ingin sekali bunuh diri. Setelah Atsushi bertemu Dazai, ia bergabung menjadi anggota dari agensi detektif berkemampuan unik. Seluruh anggotanya tidak menggunakan senjata dalam menangkap atau mencoba mengatasi penjahat, melainkan dengan kekuatan supranatural yang mereka miliki. 7. Kautetsuzu no Kabaneri. Kalau kalian pernah menonton videoku sebelumnya, kalian pasti tahu Attack on Titan, karena anime yang dibahas kali ini sedikit mirip dengan Attack on Titan. Anime ini menceritakan tentang dunia yang berada di tengah-tengah revolusi industri. Kelompok raksasa yang sulit dibunuh muncul. Raksasa tersebut hanya bisa dibunuh dengan cara menusuk jantungnya, yang dilindungi oleh lapisan besi. Raksasa menginfeksi manusia dengan gigitannya. Ia bisa menciptakan mayat hidup yang agresif dan dikenal sebagai Kabane. Di Pulau Hinomoto, terletak di timur jauh, orang-orang telah membangun stasiun untuk berlindung dari makhluk-makhluk ini. Manusia mengakses stasiun sebagai alat transportasi makanan serta barang, dengan bantuan dari lokomotif uap berjalan yang disebut Hayajiro. Ikoma, seorang anak yang tinggal di stasiun Aragane dan membantu untuk membangun Hayajiro. Ia menciptakan senjata sendiri yang disebut Suranukizusu untuk mengalahkan makhluk Kabane. Suatu hari, saat ia menunggu kesempatan untuk menggunakan senjatanya, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Mumei, yang dibebaskan dari pemeriksaan wajib Kabane. Saat itu Ikuma bersama Mumei melihat Hayajiro akan keluar dari kendali. Tiba-tiba salah satu staf pada lokomotif Hayajiro berubah menjadi makhluk Kabane. Stasiun sekarang diserang oleh Kabane, dan saat itu jugalah kesempatan Ikoma untuk mencoba alat yang ia ciptakan untuk membunuh Kabane, yang membuatnya jadi kuat banget. 8. Ichiban Ushiro no Daimao. Anime ini mengisahkan Akuto Sai, seorang lelaki yang bersekolah di Akademi Sihir Konstan. Di sekolahnya, Akuto berteman dengan salah satu anggota klan ninja terbaik bernama Junko Hattori. Suatu hari, keduanya tengah berjalan menuju ke sekolah. Dalam perjalanan, mereka berdua berpikir untuk menjadikan dunia sekarang menjadi lebih baik. Sayangnya, situasi mulai memburuk setelah Akuto tiba di akademi. Ketika itu, Akuto dinobatkan sebagai Raja Iblis dan membuat seisi sekolah menjadi waspada terhadap dirinya. Bahkan, Junko mulai menjauhi Akuto secara perlahan. Mengetahui hal ini, Akuto bertekad untuk mengubah masa depannya. Berbagai cara ia lakukan agar nasib di masa depannya berubah. Namun, segala tindakan yang ia lakukan malah mempertegas bahwa dirinya adalah Raja Iblis. Bayangin aja, orang biasa tapi dia ditakdirkan untuk jadi Raja Iblis. Pasti keren banget ceritanya nih. 9. Shinchou Yusa, Kono Yusaga Oretu Ikuse ni Shinchou Sugiru. Anime ini bercerita tentang Dewi Listarte yang mengemban tugas untuk menyelamatkan dunia super sulit bernama Gea Brande. Dan ia pun memanggil pahlawan dari dunia lain untuk membantunya. Sang pahlawan yang bernama Ryuguin Seiya. Dia memiliki status yang sangat tinggi sebagai seorang pahlawan. Bahkan menurut Listarte bakat Seiya merupakan bakat yang muncul sekali dari 100 juta manusia. Namun sayangnya si Seiya ini memiliki tingkat kewaspadaan yang super berlebihan. Saking waspadanya, waktu dia beli baju armor harus beli baju cadangan, dan baju cadangannya punya cadangan lagi.
Tak hanya menyimpan item dalam jumlah besar, Seiya juga masih terus melatih otot-ototnya sampai ia mencapai level maksimum. Untuk melawan slime yang lemah pun dia sampai pakai ulti terkuatnya. 10. Code Breaker. Cerita anime ini bermula ketika Sakura Kouji naik bus, dan melihat keluar jendela. Dia melihat banyak orang terbakar oleh api berwarna biru, dengan seorang anak remaja seusianya berdiri di atas tumpukan orang-orang tersebut tanpa terbakar sedikit pun. Keesokan harinya Sakura kembali ke lokasi kejadian dan tidak ditemukan mayat maupun barang bukti sedikit pun dan hanya terdapat api kecil di sana. Setelah itu Sakura pergi ke dalam kelas dan bertemu dengan siswa pindahan baru bernama Rei Ogami. Melihat wajah Ogami yang mirip dengan wajah pelaku pembakaran membuat Sakura menyelidiki Ogami, namun tidak menemukan apapun. Rei Ogami merupakan seorang kode breaker ke-6, dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin dengan kemampuan khusus. Itulah beberapa rekomendasi anime karakter utama overpower yang jarang diketahui banyak orang, agar bisa menambah referensi anime kalian. Kalau mau tanya seputar anime ataupun butuh rekomendasi anime, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense. Dan juga kalian bisa melihat info anime yang menarik lainnya.